Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya masih berbincang dengan pengamat sepak bola Yesayas Octavianus dan Ketua Komisi 9 DPR RI Saiful Huda. Saya ingin Pak Saiful terlebih dahulu yang terhubung dengan baik ya secara audio dan visual. Pak Saiful, pertanyaan saya tadi mungkin bisa mewakili kami semua. Ya, kita punya harapan, kita merasa mungkin ini bisa memberikan harapan karena Pak Erick Thohir Ketua PSSI dekat dengan atau punya kedekatan personal dengan Presiden FIFA. Tapi apa menurut Anda yang bisa kita semua kontribusikan untuk tadi menurut Anda menjadi prakondisi yang kira-kira bisa membuat FIFA bisa menerima proposal yang saat ini tengah dibawa oleh Ketum PSSI menuju ke Zurich di Swiss? Ya, saya kira salah satunya ya dari berbagai isu menurut saya bahwa Indonesia dalam posisi tidak diskriminatif, bahwa Indonesia terbuka, gitu. Oke, di Zoom aja. Meyakinkan bahwa ke depan Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah event apapun. Karena itu dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa ini harus menjadi momentum untuk kita mereformulasi ulang berbagai cara pandang kita, terutama terkait dengan doktrin nasionalisme kita, terkait dengan politik luar negeri kita, kaitannya dengan sepak bola. Yeah. Karena kalau tidak kita akan mengalami hal yang sama terus-menerus. Sentimen sejarah ini terus akan membayang-bayangi, menghantui kita terus-menerus. Karena itu saya menolak cara pandang yang mengatakan bahwa dengan gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 adalah sebagai sebuah keberhasilan. Cara pandang ini harus kita tolak dan harus kita koreksi bersama-sama. Menurut saya ini kemunduran, gitu. Yeah. Nah, karena itu untuk kita tidak kembali pada kubangan yang sama, saya mendorong ada semacam konsensus bersama untuk mereformulasi ulang politik luar negeri kita, cara pandang nasionalisme kita terhadap sepak bola ini. Baik, baik. Bang Yesayas sudah bergabung bersama kami ya, sudah bergabung kembali secara audio dan visual, semoga baik. Bang Yesayas, pertanyaannya sama Bang Yesayas. Menurut Anda kontribusi apa yang bisa kita berikan bersama-sama untuk bisa memberikan menciptakan prakondisi sehingga apapun proposal yang kita harapkan, proposalnya bisa dikabulkan oleh oleh FIFA yang saat ini tengah dibawa oleh Ketum PSSI. Apa kontribusi kita semua? Apa yang bisa kita kontribusikan, Bang Yesayas? Begini, belum saya sampai ke sana, saya mau cerahkan dulu bahwa goal kita untuk menjadi tuan rumah U17 ini apa? Makanya hanya untuk euforia sesaat, artinya di negara kita ini ada kegiatan besar untuk sepak bola, atau lebih daripada itu apa? Karena menurut saya, sepak bola ini adalah lebih bicara pada prestasi timnas, bukan kemewahan penyelenggara. Nah, ini yang harus dibatasi dulu, di-cut dulu. Nah, misi Pak Erick Thohir ke Swiss, ini goalnya apa? Emang memastikan kita jadi tuan rumah lagi? Kalau kita sudah di-ban, ya sudah cukup lah untuk U20-nya. Saran saya sebaiknya kita lupakan U17. Dan mari kita koreksi diri kita, benahi sepak bola secara baik di dalam negeri. Karena sangat banyak karut-marut yang harus diperbaiki oleh Erick Thohir dan jajarannya. Bukan mengejar tuan rumah Piala Dunia. Jangan sampai U17 gagal, lalu cari lagi U15. Nah, ini kan tidak lucu jadinya. Jadi goalnya apa sih? Nah, kemudian di prestasi timnas U15, kita harus tahu bahwa di kualifikasi Asia aja, zona Asia, kita gagal untuk maju ke putaran final. Dan tim ini jelas-jelas sangat tidak memadai nantinya kalau kita mendapat hak penyelenggara U17 di bulan November-Desember nanti. Nah, putaran final untuk kualifikasi zona Asia untuk maju ke putaran final U17 nanti baru dilakukan pada 20 April ini sampai dengan 2 Mei kalau tidak salah di Thailand untuk mendapat
wakil ASEAN 4 tim. Di sana dari wakil ASEAN ada 4 negara, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Kita sudah gugur. Untuk maju putaran final Asia kita sudah gugur. Nah, sekarang kita harus persiapkan tim lagi untuk kondisi 9 bulan ke depan. Ya sorry itu bukan saya underestimate tim kita, tapi fakta yang berbicara, tim U20 kemarin, sejak 2021 sudah dipersiapkan, itu pun kita gagal di kualifikasi Piala Asia di Uzbekistan. Sekarang kita putus 9 bulan dengan materi yang tidak ada. Mengapa saya katakan materi tidak ada? Kita tidak punya wadah kompetisi U15, U16 yang memadai yang bisa menjadi feeder bagi U17. Tidak ada kompetisi di level itu. Sekarang siapa pelatihnya? Jangankan Sakti atau Sintayong, ambil pelatih Eropa yang jago-jago pun tidak akan membuat tim kita nanti berprestasi. Nah, apakah kita menjadi cacat nantinya pada saat event itu berlangsung? Bang Yesayas, kalau seperti Anda katakan tadi bahwa seharusnya kita saat ini tidak fokus ke ada yang berharap kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru di November 2023, maka menurut Anda fokus kita saat ini seperti apa? Apakah seperti memang arahan Presiden kepada semua stakeholder termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga terpilih, ayo kita fokus ke transformasi olahraga sepak bola nasional. Seperti apa wujud transformasi sepak bola nasional itu menurut Anda, Bang Yesayas? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Saya kira saya sepakat dengan pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa sebaiknya kita fokus untuk transformasi. Nah, transformasi itulah yang bagian daripada karut-marut tadi yang saya katakan. Misalnya organisasi, sistem, SDM, kompetisi, pembinaan usia muda, pembinaan SDM, wasit dan pelatih, peningkatan mutu mereka. Ini semua yang harus ditransformasikan di sepak bola kita segera mungkin ketika kerjasama FIFA dengan kita itu mulai berjalan. Kita ingat ya, sejak Oktober tahun lalu FIFA dan Indonesia sudah sepakat untuk segera mentransformasikan sepak bola Indonesia. Tapi sampai hari ini kita tidak pernah dengar isu itu berkembang secara positif ke depan. Belum ada sekretariatnya, belum ada perwakilan FIFA. Lalu kapan transformasi itu? Jangan sampai hanya lip service lagi. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, kalau memang Presiden sudah menyatakan itu, segera realisasikan. Paralel dengan apa yang dilakukan oleh PSSI dalam langkah-langkah lobby ke FIFA saat ini. Sehingga kita tidak buying time, tidak wasting time untuk itu semua. Karena kita kan butuh kecepatan ini. Karena kita punya goal tersendiri di 2034 atau 38 menjadi host Piala Dunia. Nah, ini pun harus diperhitungkan. Karena di 2034 atau 38, mulai 2026 besok, jumlah peserta Piala Dunia senior itu sudah menjadi 48 dan sangat mungkin Israel akan lolos. Ini yang mungkin Mas Huda bisa angkat dalam pembicaraan malam ini, karena kalau kita host 2034 atau 38, Israel sangat mungkin lolos. Masalahnya sama lagi ya? Ya, masalah lagi. Nah, tadi Mas Saiful sudah singgung itu. Dari sekarang harusnya kita benahi politiknya itu. Sehingga kalau 2034 keinginan kita itu terwujud, tidak ada masalah lagi dengan peserta siapapun dia, termasuk Israel. Karena 48 tim itu besar loh. Dan Israel itu salah satu tim yang mediocre di Eropa. Dia sangat mungkin lolos, sangat mungkin. Itu kira-kira. Baik, itu yang kemudian menjadi harapan kita semua ya, fokus pada pembenahan. Singkat saja Pak Saiful Huda, wujud transformasi sepak bola nasional itu seperti apa? Singkat saja ya Pak Saiful Huda. Kompetisi sudah bisa diselenggarakan dengan baik, itu aja sudah cukup. Itu salah satu ciri transformasi kita. Soal infrastruktur, soal apa sambil menyusul ya. Tapi kompetisi bisa digelar dengan baik dan bermutu, itu saja sudah luar biasa. Itu wujud dari apa ya, kira wujud konkret dari transformasi sepak bola kita. Karena untuk menuju sana masih panjang jalannya itu. Bagaimana kompetisi bisa digelar dengan baik sejak di level grassroots sampai menengah sampai atas, itu PR paling berat selama ini di
federasi kita di PSSI. PSSI, dan kita harapkan kepengurusan saat ini bisa membenahi itu, karena setidaknya dari situlah bibit-bibit atlet-atlet kebanggaan kita yang akan berlaga di event manapun itu dari situ. Kalau harus ada mafia dan lain-lain, pengaturan skor dan lain-lain, itu akan mengganggu sekali prestasi dan juga tentunya harapan dari anak-anak bangsa. Bang Yesayas, Pak Saiful Huda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ngobrol lagi soal bola di lain kesempatan. Saya ucapkan sehat selalu buat Anda berdua. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa sudah menyaksikan obrolan malam. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok.